sisi gelap di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar. Apakah betul Qatar menerapkan sistem kerja paksa kepada para pekerja migran? Piala Dunia 2022 di Qatar dibayangi berbagai kontroversi, mulai dari bagaimana Qatar bisa memenangkan persaingan untuk menjadi tuan rumah, apakah Qatar memang cocok untuk menggelar perhelatan turnamen sepak bola paling akbar ini, hingga masalah bagaimana Qatar memperlakukan puluhan ribu pekerja yang akan menyiapkan Piala Dunia. Untuk menggelar Piala Dunia 2022, Qatar telah membangun beberapa infrastruktur yang diperlukan, seperti 7 stadion, 1 bandar udara baru, jaringan kereta, dan sejumlah ruas jalan baru. Tak kurang dari 30.000 pekerja migran dikerahkan untuk membangun proyek ini. Dan pada tahun 2016, Qatar dikecam oleh organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, karena menerapkan sistem kerja paksa. Amnesty mengatakan para pekerja tinggal di akomodasi yang buruk, membayar mahal biaya perekrutan, gaji ditahan, dan paspor disita. Sejak 2017, pemerintah Qatar menerapkan sejumlah kebijakan untuk melindungi buruh migran agar tidak bekerja dalam kondisi temperatur yang sangat panas, membatasi jam kerja, dan meningkatkan kualitas akomodasi. Tetapi organisasi HAM, Human Rights Watch, dalam laporan pada tahun 2021 mengatakan para pekerja migran masih mengalami praktik ilegal, yaitu pemangkasan gaji dan tidak menerima gaji selama berbulan-bulan, padahal mereka sudah bekerja berat dengan jam kerja yang panjang. Amnesty International juga mengatakan meski sistem kafala atau sponsor telah dihapus, namun para buruh tetap saja menerima tekanan yang sangat berat. Selama ini, sistem kafala melarang buruh meninggalkan pekerjaan tanpa izin majikan atau perusahaan. Lalu, berapa banyak pekerja yang tewas di sana di proyek Piala Dunia 2022 di Qatar? Pada Februari 2021, surat kabar Inggris The Guardian memberitakan ada 6.500 para pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka dinyatakan meninggal di Qatar sejak Qatar memenangkan persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2022. Kematian tersebut yang diumumkan oleh 5 negara Asia ini tidak dikategorikan sebagai kematian di tempat kerja. Kelompok hak buruh Fair Square mengatakan ada kemungkinan banyak dari mereka yang tewas sebelumnya telah bekerja di proyek-proyek Piala Dunia. Pemerintah Qatar mengatakan angka kematian tersebut berlebihan karena mencakup ribuan warga asing yang meninggal setelah tinggal dan bekerja di sana selama bertahun-tahun. Dikatakan pula banyak di antaranya yang bekerja bukan di sektor bangunan. Organisasi Buruh Internasional ILO mengatakan mereka tidak menghitung kematian mendadak di antara para pekerja, misalnya mereka yang tewas akibat serangan jantung dan kegagalan sistem pernapasan yang dipicu oleh kondisi suhu udara yang sangat panas. Kematian ini digolongkan sebagai kematian biasa, bukan kematian yang terkait dengan kondisi kerja. ILO mengumpulkan sendiri data kematian yang didapat dari beberapa rumah sakit, pemerintah, dan layanan ambulans di Qatar, mendata semua kematian yang terkait dengan Piala Dunia. Menurut ILO, 50 pekerja tewas dan lebih dari 500 lainnya cedera parah di Qatar selama tahun 2021 saja. Di luar itu, 37.000 orang cedera ringan. Para pekerja yang terlibat dalam pekerjaan proyek Qatar 2022 diyakini banyak yang berjatuhan, kehilangan nyawa karena dipaksa bekerja terlalu lama di bawah terik sinar matahari. Mereka harus bekerja di bawah terik matahari tanpa naungan, kurangnya istirahat, dan asupan air di tengah suhu yang bisa melebihi 40 derajat Celcius. Mereka banyak ditemukan meninggal dalam tidur mereka setelah kelelahan. Dan mungkin juga karena dehidrasi ya. Penyebab utama kematian dan cedera diantaranya karena jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas, dan terkena benda yang jatuh. Kematian mendadak dan tak terduga dari pekerja migran muda dan sehat di Qatar tidak diselidiki oleh otoritas Qatar. Dengan mengabaikan kehidupan pekerja, Qatar tidak dapat mengklaim untuk menegakkan
hak-hak para pekerja migran, selama itu mengabaikan seruan mendesak dan berulang untuk reformasi penyelamatan nyawa yang melindungi pekerja dari panas. Pekerja dari India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Pakistan diketahui berbondong-bondong ke Qatar untuk bisa bekerja di sana. Dari penyelidikan kelompok-kelompok hak asasi manusia, terungkap bahwa mereka ternyata juga harus membayar dengan jumlah yang cukup besar kepada agen perekrutan. Namun di Qatar mereka mendapati gaji harga murah, di panas yang membakar dan kondisi yang sangat mengerikan. Mereka harus terikat pada majikan dengan sedikit kemungkinan untuk bisa melarikan diri. Ketika kematian tersebut dikaitkan dengan penyebab alami dan dikategorikan sebagai tidak terkait dengan pekerjaan, Undang-Undang Perburuhan Qatar menolak kompensasi keluarga, membuat banyak dari mereka melarat karena tidak adanya penyedia pendapatan tunggal mereka. Terbongkarnya angka kematian pekerja migran di Qatar ini jadi pengingat paling baru dan paling menyakitkan tentang kondisi pekerja migran di salah satu negara dengan produk domestik bruto per kapita tertinggi di dunia. Pada waktu yang sama, tidaklah berlebihan menyebut Qatar sebagai negara para migran. Dari sekitar 2,6 juta populasi jiwa di Qatar, jumlah warga negara Qatar diperkirakan hanya 300 ribuan. Kebanyakan penduduk di Qatar datang dari kawasan Asia Selatan. Guardian menjadi media paling gencar yang menginvestigasi kondisi kerja para pekerja migran di Qatar sejak September tahun 2013. Mereka sudah melaporkan dugaan eksploitasi terhadap pekerja asal Nepal di proyek infrastruktur penunjang Piala Dunia, upah yang ditahan berbulan-bulan, penyitaan paspor, akomodasi tidak layak, dan berbagai penindasan lain di tempat kerja mereka alami. Temuan diperkuat dengan laporan Amnesty International yang mengkritisi sistem sponsor kafala karena berpotensi menjadi celah eksploitasi. Hukum ketenaga kerjaan di Qatar mewajibkan setiap ekspatriat disponsori oleh pemberi kerja, yaitu perusahaan atau majikan. Sponsor punya kuasa untuk melarang pegawainya pindah kerja, menghalanginya keluar negeri, memutus kontrak secara sepihak, lalu mendeportasi mereka. Hal itu disinyalir membuat sejumlah pekerja merasa tidak berdaya, melawan atau menuntut perlindungan. Di sisi lain, pekerja migran harus mendapatkan surat izin keluar dari sponsor apabila ingin mudik atau meninggalkan Qatar. Amnesty menuturkan pekerja asing yang gajinya tinggi bisa memperoleh surat izin dari sponsor atau majikan untuk pemakaian berkali-kali. Hanya saja keistimewaan itu tidak ditemui pada mayoritas pekerja migran yang umumnya dibekali surat jalan sekali pakai. Pada tahun 2016, Amnesty mengungkapkan temuannya lagi dalam artikel berjudul Qatar World Cup of Shame. Artikel itu salah satunya mengungkapkan betapa besar modal yang diperlukan seorang calon migran untuk bisa kerja di Qatar. Sekiranya $500 sampai $4.300 sudah dikeluarkan oleh tiap-tiap calon pekerja kepada agen rekrutmen di negara asal. Banyak yang harus berhutang untuk membayarnya. Tekanan itu disinyalir membuat sejumlah pekerja ketakutan melepas pekerjaan yang sudah diperoleh di Qatar. Amnesty mengambil contoh proyek renovasi Stadion Khalifa di Kompleks Aspirjon, venue olahraga paling ikonik di Qatar. Menurut perhitungan Amnesty, dalam satu hari sedikitnya ada 3.200 orang, mayoritas migran terlibat dalam proyek tersebut. Dari wawancara dengan sejumlah pekerja di sana, diketahui gaji rata-rata per bulan sebesar $220, nilainya waktu itu tidak sampai 3 juta rupiah. Amnesty juga melaporkan lebih dari 234 pekerja proyek Stadion Khalifa dan Aspirjon pernah dieksploitasi. Dan itulah cerita tentang eksploitasi para pekerja migran. Semoga kedepannya tidak ada lagi eksploitasi di sana. Lalu bagaimana Qatar bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Sorotan langsung tertuju ke Qatar sejak negara diumumkan oleh FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia pada tahun 2010.
Banyak yang kaget dengan keberhasilan Qatar memenangkan persaingan menjadi tuan rumah Piala Dunia karena negara ini tidak punya sejarah sepak bola yang mengesankan, juga tidak pernah lolos ke putaran final, tapi Qatar berhasil menyingkirkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Korea, dan Jepang. Keputusan ini memunculkan dugaan para pengurus FIFA bahwa mereka menerima suap dari Qatar. Meskipun penyelidikan independen yang dibentuk FIFA tidak menemukan bukti kecurigaan tersebut. Kalau memang ada yang suap, yang mana ada maling aku, ya nggak sih? Bercanda-bercanda. Qatar membantah tuduhan telah membeli suara, namun penyelidikan oleh pihak berwenang Prancis masih berlangsung. Dan pada tahun 2020, Amerika menuduh 3 pejabat FIFA menerima bayaran. Sepanjang tahun 2020 muncul 2 gebrakan baru dari otoritas Qatar, yaitu mengenai surat izin keluar resmi dibatalkan, artinya para pekerja asing termasuk yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga boleh meninggalkan Qatar tanpa mendapat surat izin dari pemberi kerja. Namun mereka wajib memberitahu atasannya paling tidak 72 jam sebelum pergi. Selain itu muncul pemberlakuan aturan upah minimal 1.000 rial Qatar per bulan atau hampir senilai 4 juta rupiah. Perusahaan juga harus menambahkan uang akomodasi 500 rial dan jatah makan 300 rial per bulan. Seandainya fasilitas tersebut belum disediakan oleh pihak pemberi kerja, masih tertulis di situs pemerintah Qatar, regulasi upah minimum demikian baru pertama kali dicetuskan di kawasan Timur Tengah yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pasar tenaga kerja dalam negeri. Semoga para pekerja migran di sana dapat hak-haknya agar mereka bisa bekerja dengan baik, nyaman, dan aman. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dikelilingi orang-orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!